Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini Senin 20 September 2021 sekira pukul 16.30 menit, Dewan Perwakilan Rakyat Siak menggelar sidang paripurna tentang peresmian pemberhentian pimpinan DPRD Siak atas nama Ajmi dan peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Siak atas nama Indra Gunawan sisa masa jabatan 2019-2024. Proses ini dilaksanakan di ruang rapat utama Putri Kacamayang, Gedung Panglima Jimbam DPRD Siak. Peresmian pengangkatan Indra Gunawan selaku Ketua DPRD Siak diawali pengambilan sumpah janji yang dipandu Ketua Pengadilan Kabupaten Siak. Hadirin dimohon berdiri. Kata pendahuluan sumpah dilanjutkan pengucapan sumpah. Iya pemirsa, inilah prosesi pengambilan sumpah yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Siak. Untuk diketahui pemirsa, prosesi pelantikan atau peresmian Indra Gunawan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Siak yang baru ini juga dihadiri oleh seluruh pejabat teras yang ada di Kabupaten Siak, Forkopimda, dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta tamu undangan yang lainnya. Indra Gunawan ini di periode sebelumnya juga dia menjabat sebagai Ketua DPRD. Indra berasal dari Partai Golkar. Dan untuk tahun ini di awal periode 2019-2024 Ketua DPRD masih dipegang oleh Partai Golkar, dan saat itu yang dipercaya sebagai ketua adalah Ajmi. Setelah 2 tahun lebih, Ajmi saat ini kemudian digantikan oleh Indra Gunawan. Jadi Indra Gunawan ini untuk kedua kalinya menjabat sebagai Ketua DPRD Siak. Ya, kita lihat pemirsa, Ketua Pengadilan Negeri Siak sedang memandu Indra Gunawan membacakan sumpah janjinya. Dan ini adalah Bupati Siak yang hadir dalam pelantikan secara langsung di ruang rapat utama Kacamayang, Gedung DPRD Siak. Terkait peresmiannya sebagai Ketua DPRD Siak sisa masa jabatan 2019-2024, Indra Gunawan mengaku akan berupaya keras menunaikan segala janji ranah legislatif kepada masyarakat. Kita harus bersinergi ya sama pemerintah, Forkompimda untuk membangun Siak ini. Tentunya kita antara pemerintah dengan legislatif tentu saling berkomitmen. Karena kepala daerah punya janji, legislator juga punya janji. Tentunya harus kita implementasikan ya sesuai dengan sumpah janji tadi yang saya ucapkan. Bilang kerjasama memang kewajiban gitu. Ya kan? Karena produk yang keluar dari DPRD gitu. Minta kepada semua masyarakat ya tetap menjaga protokol kesehatan, ya menjaga jarak, memakai masker, senantiasa mencuci tangan dengan bersih. Ya, pola hidup sehat, ya mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya wabah COVID-19 ini akan berakhir di muka bumi ini gitu. Sehingga
ketika ini berakhir, ya mudah-mudahan nanti kita selalu meminta kepada pemerintah bagaimana membuat program meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya 2 tahun di Komisi 2 yang membidangi perkebunan. Setahu saya di Komisi 2 tidak ada masalah ketika dikaitkan dengan DPRD. Mungkin ya pribadi-pribadi aja, ya. Bukan secara kelembagaan. Yang jelas menurut saya lembaga DPRD ini mendukung investasi, tapi disesuaikan dengan regulasi-regulasi. Ketika bicara perusahaan, kita jangan bicara WSSI aja gitu. Depan mata dari periode saya dulu Desi, berapa banyak masyarakat teriak. Kenapa harus kita lihat di seberang yang baru-baru ini gitu. Dan tidak pernah dibahas di Komisi 2 gitu. Yang sudah lama masyarakat teriak, ya kan? Ayo sama-sama gitu. Terus mungkin kawan-kawan tahu berapa banyak perusahaan HGU. Mungkin yang izinnya yang izinnya coklat, tetapi ditanam kelapa sawit. Kok nggak dibicarakan gitu? Jangan terfokus dengan satu isu. Mari kita bersama-sama gitu, menyelesaikan ini, berkomitmen menyelesaikan ini gitu. Ya, karena kita tadi bicara dari awal bagaimana kita bersinergi membangun Kabupaten Siak ini dengan baik gitu. Saya berkomitmen bersama teman-teman ya, mendukung investasi, tidak mengintervensi. Ya, bagaimana nanti dengan investasi, insya Allah pandemi ini pulih, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kembali gitu. Insya Allah. Lalu bagaimana tanggapan para anggota Dewan dengan adanya pergantian pimpinan di lembaganya? Salah seorang anggota DPRD Siak, Marudut Pakpahan, berharap ke depan DPRD Siak lebih baik lagi kinerjanya. Yang meraih kursi terbanyak dan suara terbanyak. Maka di Siak ini sekarang kursi terbanyak adalah Partai Golkar. Maka sesuai dengan konstitusi itu sudah benar. Nah, terkait dengan penggantian ini adalah PP 12 menyatakan bahwa pimpinan DPRD dapat diganti yang diajukan oleh partai politiknya. Nah, itu dia. Internal ya? Internal. Jadi menurut kami bahwa ketika kita berpartai itu, bahwa kita itu namanya hukum privat. Kalau DPRD-nya kan hukum publik, maka kita harus patuh kepada partai. Nah, jadi artinya sesuai dengan badan musyawarah, kami melihat ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tentu harapan kita ke depan next-nya seperti apa? Nah, dengan kepemimpinan Asmi ya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Asmi yang telah kurang lebih 2 tahun. Namun ada harapan kita untuk ketua yang baru ini adalah bagaimana sinergi eksekutif dan legislatif itu lebih sinergi untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Siak. Nah, jadi artinya penggantian ini sudah sesuai dengan konstitusi. Harapan kita bahwa ya bagaimana saudara Indra sebagai ketua yang baru, yang hak prerogatif Partai Golkar itu sendiri, yang sudah sesuai dengan konstitusi, bagaimana sinergi. Tujuan kita bagaimana memakmurkan, apalagi sekarang pandemi yang terus ini sampai kapan kita belum tahu. Nah, itu bagaimana juga ke depan eksekutif bisa menggali potensi-potensi PAD itu sendiri. Dengan bagaimana dewannya mendukung, ya bentuk perda. Nah, bagaimana perda itu supaya bisa mengatur, mengikat, memaksa. Gitu. Jadi karena bagaimana juga seluruhnya kepala dinas. Nah, ini juga merebut APBN. Bagaimana secara politik, hak politik anggaran juga, bagaimana itu untuk bersinergi untuk seperti itu.
Tanggapan juga datang dari masyarakat. Dalam hal ini dari pimpinan organisasi masyarakat Ormas Laskar Melayu Bersatu Riau Kepri atau yang biasa dikenal LMB, Ismail Amir selaku panglimanya. Soal pergantian itu lumrah saja. Karena memang orang ada masanya, masa ada orangnya. Dan ini mungkin memang kebijakan dari Partai Golkar. Tentunya suatu kebijakan tentu yang dianggap nanti akan membawa lebih baik lagi ke depannya. Ya, masyarakat berharap dengan kepemimpinan Indra yang karena sudah berpengalaman, ya, pernah periode yang pertama beliau duduk, tentu akan membawa lebih baik DPRD ke depannya. Dengan pemerintah juga check and balance, artinya tidak persekutuan tapi adalah perbedaan yang akan bersatu untuk memajukan daerah ini. Alhamdulillah saya sebagai Panglima Besar Lembaga Laskar Melayu Bersatu Riau Kepri, ya, 2 provinsi. Dan hari ini kami datang membawa anggota, kebetulan Indra Gunawan juga salah satu wakil Panglima DPP LMB Provinsi Riau Kepri. Jadi oleh karena itu tentu kami berharap dengan adanya Pak Indra ini di sini, kami sebagai organisasi masyarakat, ya, Lembaga Laskar Melayu Bersatu tentu mengawal kebijakannya untuk ke arah kebaikan. Ada sinkron, ya. Kami kepada masyarakat Kabupaten Siak, tentu dengan COVID-19 ini, ya, dengan ekonomi yang sekarang ini memang sudah melemah, kita berharap masyarakat terus semangat. Dengan pasca COVID nanti telah selesai, semuanya mempersiapkan diri untuk usaha-usaha kembali. Dan tentu kepada DPRD, ya, sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat, mengupayakan pembangkitan ekonomi kembali di Kabupaten Siak ini. Demikian laporan kami hari ini pemirsa. Saya Yanti Sukriyanti dan seluruh kru Garda Berita yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.